ternyata virus HPV ini banyak tipenya Mbak Rin, sampai 100 tipe, ya kan? Nah, tapi yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kanker serviks itu biasanya adalah tipe 16 dan tipe 18, ini nomornya. Ini kan yang banyak beredar di masyarakat nih kami itu mengenai mitos-mitos seperti yang Betul. tadi itu. Ini kalau perempuan kanker leher rahim atau kanker serviks pasti Pasti karena perempuan gak benar. hobi jajan dulu, gonta-ganti pasangan. Tapi aku juga hobi jajan lupis. Saya juga. Ya maksudnya istilahnya dia suka gonta-ganti pasangan lah ya. Kalau yang jajan tuh biasa laki-laki ya. Ya, jajan berondong gitu ya. Berondong jagung boleh. Kita coba cari tahu mitos dan faktanya ya, betul. Siapa tahu nih pendengar ada yang pernah dengar dan percaya pula gitu ya. Nah, ini perlu kita lurusin nih. Yang katanya kanker serviks itu nggak bisa dicegah, sama seperti kanker-kanker yang lain. Tiba-tiba terasa ada gejala, sudah stadium 3 aja, gitu ya kan. Nah, ini nggak benar. Jadi tadi di awal saya udah bilang juga sama Mbak Rini itu, kanker serviks ini walaupun sangat berbahaya dan sangat mematikan ya, tapi sebenarnya dia kanker yang dapat dicegah, dapat dideteksi sejak dini juga gitu ya kan. Pencegahannya itu yang saya maksud di sini itu selain dari deteksi dini melakukan pap smear ya, melakukan vaksin juga ya kan, kemudian menghindari perilaku seksual bergonta-ganti pasangan, menggunakan kondom ya kan, jika kita merasa hubungan seks ini tidak aman dengan pasangan yang mungkin kita tidak yakin ya, atau merasa ada resiko tertular gitu ya, nah sebaiknya menggunakan kondom. Jadi ini sebenarnya kanker yang benar-benar dapat dicegah gitu. Kemudian ada juga yang berpikir kalau dia sudah dinyatakan positif HPV, maka dia sudah berarti positif juga kanker serviks. Tadi kan di awal kita bilang nih kalau misalnya virusnya itu ya, penyebabnya adalah virus HPV gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini juga perlu diluruskan nih, karena ternyata virus HPV ini banyak tipenya Mbak Rin, sampai 100 tipe, ya kan? Nah, tapi yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kanker serviks itu biasanya adalah tipe 16 dan tipe 18, ini nomornya nih, gitu. Jadi ditanya dulu, ini HPV tipe berapa, gitu. Kalau dia HPV tipe yang tidak berbahaya, ya enggak juga kita harus menderita kanker serviks gitu, ya kan. Walaupun memang kalau seorang perempuan dinyatakan mengidap virus HPV dan terjadinya di organ rahimnya, mulut rahimnya, nah ini memang harus lebih berhati-hati kan. Paling tidak itu bisa menyebabkan kutil kelamin gitu. Kemudian ada juga nih mitos Garin yang bilang, saya kan sudah vaksin HPV sampai 3 kali gitu ya. Emang harus berapa kali sih vaksinnya? 3 kali. Saya kan sudah vaksin nih HPV gitu ya, berarti saya nggak perlu pap smear lagi dong. Nah, tadi kan saya bilang nih salah satu deteksi dininya adalah melakukan pap smear gitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang vaksin ini bisa mengurangi resiko kanker serviks, tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan pap smear. Vaksin HPV ini kan ibaratnya untuk jaga-jaga gitu ya, untuk supaya kita merasa lebih safe. Tetapi pap smear tetap perlu ya untuk kita bisa dapat, karena kan tidak semua vaksin yang kita terima di tubuh kita itu efektif. Ya kan, kita kan tidak tahu efektif atau tidak gitu kan, karena efektivitas vaksin juga akan kembali kepada tubuh orang masing-masing gitu ya. Karena kan ada juga yang divaksin HPV tapi dia perokok aktif misalnya, ini kan sedikit banyak juga mengganggu daya tahan tubuh ya. Ada yang divaksin HPV tapi pola makannya, pola tidurnya buruk, tidak sehat, jadi kan juga akan mempengaruhi efektivitas vaksin itu sendiri, jadi tetap perlu pap smear. Kalau laki-laki vaksin juga? Kalau namanya HPV itu sekarang ini di Indonesia sih masih dianjurkan pada perempuan sih Mbak Rin. Dan itu vaksin HPV ini malah sangat dianjurkan pada anak-anak sampai remaja yang belum aktif seksual. Jadi kalau seperti kita ini Mbak Rin yang sudah menikah, sudah aktif secara seksual, itu kalau mau menerima vaksin HPV, kita nih mau daftar nih vaksin HPV, kita harus diperiksa dulu Mbak Rin.
ditanya-tanyain dulu, diperiksa lagi. Karena kalau kita sudah aktif secara seksual, berarti kan kita sudah punya resiko nih terpapar virus HPV. Nah, itu harus dipastikan aman dulu gitu. Karena kalau sudah ada duluan virusnya, nanti akan mengganggu efektivitas vaksinnya. Oke, jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan yang masuk, apakah selain merokok, ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan kanker leher rahim atau bisa mencegah kanker leher rahim? Oh iya, benar. Pertanyaannya bagus banget nih. Ini berarti ibunya pola makannya sehat nih. Anda salah, ini bapak-bapak yang tanya. Yang salah hostnya, kenapa nggak ngomong? Saya kan baik Bapak menyembunyikan identitas, mana tahu tidak mau ya kan? Ya, Pak X gitu. Jadi biasanya sih makanan-makanan yang memicu kanker itu biasanya makanan-makanan yang mengandung pengawet, ya kan? Instan, ya kan? Makanan-makanan yang digoreng dengan minyak yang berkali-kali dipakai menggoreng gitu ya, bukan minyak baru gitu ya. Minuman-minuman alkohol ya, minuman keras ya kan? Atau kita terlalu sering terpapar dengan radiasi ya kan? Karena kan lingkungan kita sekarang ini kan sudah sangat tidak sehat ya Mbak Rin ya, di mana-mana polutannya tinggi gitu ya. Baik itu polusi di udara, di air ya kan, di tanah gitu ya. Jadi resiko kita terpapar kanker apapun itu pasti lebih tinggi gitu. Nah, tapi kan yang kalau misalnya tadi ada makanan yang bisa memicu kanker, tentu ada juga dong makanan yang bisa membantu mencegah ya. Tentu makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Kayak apa tuh Kak? Antioksidan tinggi itu misalnya jeruk, ya, paprika, ikan, terutama salmon ya, lemak ikan atau minyak ikan ya kita biasa bilangnya ya. Nah, itu termasuk makanan-makanan yang kaya akan antioksidan. Wortel, karena di dalamnya itu ada beta karoten, yang ini bisa mencegah atau mengurangi pertumbuhan sel kanker serviks. Bahkan kanker apapun ya, bukan cuma kanker serviks. Cabe, terus Mbak Rini tahu nggak buah jalapeno? Nah, itu baru dengar tuh. Nah, itu ya. Nanti di browsing tanya Mbah Google ya. Seperti apa bentuknya buah jalapeno ini ya. Nah, itu juga mengandung antioksidan yang tinggi tuh untuk mencegah kanker ya kan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung polifenol dan flavonoid. Nah, ini contohnya teh hijau, minyak zaitun. Jadi kalau kita bikin salad tuh kan kita boleh siram pakai minyak zaitun ya. Anggur merah, amer. Anggur merah. Ya kan, coklat, tapi coklat hitam, jangan coklat jangan coklat yang enak yang ini ya, coklat hitam ya, agak pahit sih memang ya. Tomat, paprika hijau, vitamin B, asam folat juga bagus banget Mbak Rin, itu untuk mencegah kanker serviks ya. Brokoli, kubis, kembang kol ya. Itu mah favorit saya, brokoli. Suka ya? Oh, kembang kol suka. Iya. Terus suplemen vitamin deh. Kalau misalnya kita merasa pola makan kita itu tidak baik, tidak sehat, ya kita boleh minum suplemen vitamin lengkap ya, multivitamin setiap hari secara rutin. Mengisi kekurangan gizi kita setiap hari. Kalau ngomongin soal perempuan, ngomongin soal kesehatan itu kayaknya nggak cukup 1 jam. Tapi mungkin ini kita bisa simpulkan untuk sahabat Sonora, jangan percaya mitos-mitos ya kan, mendingan langsung konsultasi kalau ada sesuatu, konsultasi ke bidan atau konsultasi ke dokter mengenai kenali kanker serviks atau kanker leher rahim yang harus diperhatikan oleh para wanita. Kita tidak bisa merubah masa lalu ya. Bagaimanapun perilaku kita di masa lalu itu nggak bisa kita ubah lagi. Karena sekarang kita perlu fokus pada pencegahannya. Jadi jangan sepele dengan kanker serviks ya, jangan sepele dengan keputihan yang tidak biasa, karena kita merasa nggak ada masalah kok, cuma keputihan aja, biasa pakai panty liner aja udah beres gitu ya. Fokus pada ininya Mbak Rin, aware bahwa kita juga harus melakukan pencegahan dengan benar-benar ya. Pap smear ya. Pap smear itu kalau umurnya 21 sampai 29 tahun tuh dianjurkan 3 tahun sekali. Di atas itu 5 tahun sekali. Perilaku seksual yang aman
ya, pakai pelindung jika perlu ya, pakai kondom jika perlu, jangan bergontakan di pasangan, jangan doyan jajan ya kan. Kemudian vaksinasi HPV. Cuma kalau pada perempuan atau laki-laki yang sudah aktif seksual ya, itu biasanya diawali dengan pemeriksaan dulu Mbak Rin. Wawancara ya, perilaku seksualnya bagaimana ya kan, kemudian apakah punya riwayat infeksi saluran reproduksi ya kan, seperti itu ya, apakah punya riwayat radang panggul ya kan, KB-nya KB apa, nah itu ditanyain tuh Mbak Rin semuanya ya kan, untuk betul-betul memastikan kita tuh aman untuk menerima vaksin HPV tadi, karena yang namanya vaksin kan yang dimasukin virus yang dilemahkan, jadi jangan sampai vaksin itu justru membahayakan kita gitu. Jadi beda dengan kalau dia masih anak-anak ya, 9 tahun ke atas yang belum aktif seksual, itu lebih efektif. Jadi vaksinnya itu malah lebih efektif gitu pada yang belum aktif secara seksual. Gitu. Oke. Selain pemeriksaan, bisa nggak sih kami kita tahu sendiri kalau ternyata kita ada gejala-gejala mengarah ke kanker leher? Nah ini yang menarik yang mau saya sampaikan, untuk Mbak Rini ingetin ya. Nah jadi kebanyakan kenapa perempuan Indonesia ini malas pap smear ya, karena tadi masalah budaya, tabu ya, malu gitu kalau disuruh angkat kaki buka celana ya kan, kemudian vaginanya kata kasarnya diobok-obok gitu ya. Kayaknya males banget gitu ya kan. Jadi sekarang ini ada terobosan terbaru ya di bidang deteksi dini kanker serviks, itu namanya GenePack ya. GenePack itu bentuknya seperti panty liner. Nah jadi itu kita pakai selama lebih kurang 10 jam, kemudian nanti bagian tengahnya itu, filternya itu kita bisa bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Jadi itu keakuratannya mencapai 85% Mbak Rin. Ya. Nah untuk mendapatkan itu silahkan konsultasi ke dokter spesialis biasanya kandungan, karena tidak dijual bebas. Informasi kan di mana bisa dapat GenePack-nya gitu. Jadi pesan saya itu untuk perempuan-perempuan, yuk kita mulai sekarang ini lebih aware ya, melakukan pencegahan supaya tidak mengalami yang namanya kanker payudara, kanker serviks. Mungkin di topik berikutnya kita bisa angkat lagi nih kanker payudara nih Mbak Rin. Nah jadi dengan cara yang tadi, ya kan, dan jangan merokok. Oke, terima kasih ya Kame. Iya, sama-sama. Iya, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk Kak Melanie Fabiola dari Lembaga Karin Kahandira. Terima kasih juga yang sudah bertanya tadi Bapak atau Ibu melalui WhatsApp. Kita masih akan diskusikan hal-hal mengenai kesehatan perempuan, rumah tangga, dan pola asuh tentunya di Sonora Siang Women and Parenting. Saya Rini Aprianti bersama Kak Melanie Fabiola, founder Karin Kahandira, pamit. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan.